akan mulai dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika pada hari ini kami kembali memasuki satu serangkaian firman yang akan kami nikmati dan akan menjadi satu dasar yang kokoh bagi iman kami, bagi seluruh perjalanan hidup kami, dan juga bagaimanakah kami harus terus berjuang, bergumul dengan kekuatan kasih Tuhan, penyertaan dari Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah sempurna mengerjakan seluruh keselamatan bagi kami, dan juga melalui kuasa Roh Kudus kami mendapatkan satu perkenan sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang memanggil Allah kami, Tuhan Juru Selamat kami, sebagai juga Bapa kami. Terima kasih untuk seluruh kebaikan-Mu dan waktu yang ada. Walaupun secara online, Tuhan berkati kami supaya kami bisa berkonsentrasi dengan baik. Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hari ini pengertian tentang Roma 8 ayat 28. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Oke, kita buka Roma pasal 8 ya. Roma pasal 8 ayat yang 28. Nanti kita ada overview sedikit ya, overview sedikit tentang Roma 8:28 ini. Saya memberikan satu tema jaminan ketidakterpisahan ya, kasih Allah dalam hidup orang percaya atau dalam hidup setiap orang percaya. Lebih ditekankan di situ. Setiap orang percaya dan seluruh orang percaya. Jadi nggak ada yang ditinggalkan. Roma 8 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukan semua orang, tapi hanya mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalimat ini adalah kalimat eksklusif ya. Kalimat yang dikhususkan untuk orang-orang percaya dan kalimat yang merupakan di belakangnya itu ada perjanjian Allah yang sudah dilakukan dari sejak awal ya, dari sejak awal itu sampai perjanjian itu dinyatakan, dan sepanjang Tuhan janji itu Tuhan memberitakan pada kita bahwa Dia tidak pernah melepaskan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ya, Tuhan tidak pernah kayak orang itu menyepelekan kita. Jadi apa yang Dia janjikan itu dipelihara sampai dengan sukses atau sempurna. Ya di sini. Nah, sebelum saya membahas Roma 8 secara ayat per kata gitu ya. Nah, kita belajar Roma ini isinya apa? Kitab Roma sebagai pendahuluan ya. Nah, coba kita lihat dari ayat pasal pertama. Roma pasal pertama menjelaskan tentang kondisi manusia pada umumnya, kondisi manusia yang melawan Tuhan, kondisi manusia yang fasik, yang lalim, yang mereka itu harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Dan Tuhan tidak membiarkan dosa itu dibiarkan saja, tapi Tuhan akan mengadili dan Tuhan akan menghakimi. Yang salah itu pasti akan diberi peringatan dan diberi masa pertobatan serta kesempatan-kesempatan peluang untuk berbalik. Nah, ada dua arah. Yang arah pertama adalah orang-orang semakin keras kepala menolak Tuhan, tetapi yang kedua adalah orang itu akhirnya sadar. Waktu dia sadar, orang ini kemudian membawa seluruh hidupnya untuk datang pada Tuhan. Nah, itu adalah karya anugerah Tuhan. Jadi yang satu menolak tanpa anugerah Tuhan, yang satu adalah menerima dengan anugerah Tuhan. Jadi menolak dan menerima. Nah, ini dibedakan ya. Kenapa? Karena Roma 8:28 ini jelas bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan bukan hanya mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana kehendak Allah, rencana kekekalan Allah. Jadi Roma pasal 1 menjelaskan kondisi manusia pada umumnya. Pada umumnya itu artinya sudah jatuh dalam dosa, hukuman Allah itu akan menimpa mereka semuanya dan tidak terkecuali siapapun. Jadi tanpa Kristus, tanpa kasih Allah, itu semua manusia akan dibinasakan Tuhan. Jadi yang pasal pertama. Dan kemudian pasal kedua, Paulus menjelaskan tentang fungsi-fungsi tentang hati nurani,
terus kemudian moral yang ada, hukum-hukum yang ada, itu tidak bisa membawa orang untuk datang pada Tuhan dan diselamatkan. Jadi kalau saya moral saya baik, saya berbuat baik, sebaik apapun, itu tidak akan bisa membawa kita memiliki hidup yang kekal. Karena tanpa Kristus, tanpa karya Kristus, tanpa kematian Kristus, dosa itu tidak bisa dikalahkan manusia. Jadi kebaikan itu bukan mengalahkan dosa. Kebaikan itu tidak bisa menguduskan kita. Kalau orang mungkin memperbaiki masyarakat bisa, tapi kekudusan dan perbuatan baik itu bukan artinya bukan perbuatan baik bukan penyebab pengudusan, tapi pengudusan menyebabkan orang bisa berbuat baik. Jadi berbuat baik tidak melahirkan kekudusan. Nah, sore ini penting sekali. Kenapa? Karena itu akan berkaitan dengan keselamatan. Berbuat baik tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menguduskan, tidak bisa membenarkan, dan itu semua Alkitab jelas memisahkan itu. Ya, jadi kita nggak bisa lagi mengatakan, oh kan dia baik, kenapa? Kalau orang Kristen jahat, masa masuk surga? Orang itu jahat sekali masuk surga. Nah, baiknya di pandangan kita dengan pandangan Allah itu akan kita pelajari. Ya, bukan minggu ini ya, minggu depan kita pelajari. Apa arti baik bagi Allah di hadapan Allah dan baik di hadapan manusia? Itu sangat beda. Ya, nanti kita akan ke sana. Nah, kemudian pasal yang ketiga, Roma pasal ketiga itu memberikan kita satu kepastian, satu kayak orang itu ketentuan ya, dan satu ketetapan Allah yang mengatakan bahwa orang-orang yang ditetapkan Allah, orang-orang yang diberikan janji oleh Allah, itu tidak akan selamanya akan dipisahkan dari Allah. Jadi judul kita hari ini kan tidak perpisahan dari janji Allah. Jadi Allah perjanjian gitu kan. Nah, Roma pasal yang ketiga mengatakan bahwa apa sih kelebihan orang dipilih, khususnya orang Yahudi ya. Orang Yahudi kan kemudian kan mereka menolak Tuhan Yesus dan kemudian dibuka bagi orang-orang seperti janji yang pada Abraham bagi segala bangsa. Jadi orang Yahudi itu keistimewaannya apa? Nah, orang Yahudi keistimewaannya adalah selain Taurat, selain sunat dan lain-lain itu yang Tuhan berikan adalah mereka selalu bersandar kepada kesetiaan Allah, bukan kesetiaan diri mereka. Mereka tahu mereka nggak setia. Mereka tahu mereka tuh sering memberontak, keras hati, keras kepala, dan tegar tengkuk gitu kan, bebal orangnya. Itu jelas ada di dalam Alkitab. Nah, terus kemudian kamu orang Yahudi atau bukan orang Yahudi, orang yang di dalam perjanjian atau orang yang bukan dalam perjanjian, semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Roma pasal 3:11. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, ini di hadapan Allah ya, berbuat baiknya itu baik apa? Bukan baiknya manusia yang serba banyak alasan, tujuannya nyeleweng untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk negaranya, untuk kepentingan-kepentingan bukan Allah, tapi kepentingan untuk lingkungan yang secara horizontal. Itu tidak bisa menyelamatkan. Ya, jelas, moral perbuatan baik dan bahkan hati nurani pun tidak bisa menyelamatkan. Wah, orang ini hatinya baik ya. Nah, surah itu jelas. Ya, itu Alkitab mengatakan demikian. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bahkan kerongkongan mereka atau mulut mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Nah, ini jelas ya. Dan seterusnya menjelaskan kondisi manusia yang dibinasakan Tuhan. Nah, di dalam pasal yang ketiga, terakhir, paragraf terakhir, Tuhan mengatakan bahwa karena kondisi kamu yang tidak mungkin menyelamatkan, maka kamu perlu dibenarkan, perlu diselamatkan, perlu diangkat, perlu dipindahkan dari alam yang gelap itu, dalam dosa kejahatan, dalam kebinasaan itu menuju kepada hidup yang kemudian mendapatkan jaminan-jaminan dan ditebus, dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Itu jelas. Ya. Nah, itu pasal 3 terakhir. Nah, kemudian bagaimana caranya? Pasal 4 memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan memberikan satu jalan kepada seorang bernama Abraham dengan dua sisi janji. Yang pertama adalah janji secara darah daging Abraham akan melahirkan benih yang menjadi juru selamat. Yang kedua adalah segala bangsa akan diberkati melalui iman Abraham. Jadi dua ini. Yang di dalam satu seorang bapak Abraham atau Ibrahim gitu kan. Bapaknya semua orang Islam, orang Kristen, orang Katolik, orang Protestan gitu ya, orang apapun yang mengaku Yesus sebagai juru selamat,
Nah, saudara, itu semua adalah imannya bertitik awal kepada Ibrahim. Bangsa Israel juga sama. Nah, itu pasal 4. Abraham dibenarkan karena iman. Nah, Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus menekankan bahwa dibenarkan bukan karena keturunan, bukan karena sunat, bukan karena Taurat, bukan karena keturunan Abraham, atau karena Musa, karena pemimpin-pemimpin, karena nabi-nabi, bukan. Karena dibenarkan oleh iman mereka. Iman yang apa? Iman yang percaya kepada iman Abraham, iman yang percaya kepada apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Nah, ini imannya. Nah, kemudian bagaimana hasil pembenaran itu? Nah, pasal 5 itu dikatakan hasil pembenaran. Ya, bagaimana hasil pembenaran itu dibandingkan dengan Adam dan Kristus. Adam yang pertama dengan Adam yang kedua. Bagaimana Adam yang pertama membenarkan diri dan kemudian hancur hidupnya, sedangkan Kristus itu tidak memiliki dosa sama sekali. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan bedanya apa? Di dalam ketaatan, ujian, dan segala sesuatu yang dilakukan kasih setia Tuhan itu, Adam jatuh dan Kristuslah yang berhasil yang kemudian membuka jalan. Ya, dikembalikan pada zamannya Adam, Adam dan Hawa ya. Nah, setelah itu, kalau sudah Kristus, terus bagaimana kita tahu bahwa Kristus menyelamatkan saya? Kalau Adam sudah jatuh dalam dosa, bagaimana caranya? Nah, dikatakan pasal 6, dia mati dan bangkit dari maut, dari dosa, dan seluruh kutukan Allah ya yang ditimpakan pada dia. Di situ kemudian kita tahu konsep tentang baptisan kudus. Mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus. Itu pasal pasal 6 ya. Dan kemudian kita diingatkan bahwa kalau kamu sudah dibaptis, maka kamu akan menghadapi ada dua natur dalam hidupmu. Dua natur itu apa? Yang satu adalah natur perhambaan dalam dosa dan perhambaan di dalam kebenaran. Kita diperhamba dengan dua. Kalau kita sudah dalam Kristus, harus mau tidak mau hidup menghamba kepada kebenaran, menghamba pada Kristus. Yang kedua adalah menghamba kepada yaitu dagingmu, keinginanmu, rayuan daripada iblis itu yang membuat kita jatuh di dalam dosa menuju pada maut. Nah, itu ya. Jadi dua, pasal 6 dan pasal 7 Paulus menekankan tentang sifat kerohanian orang percaya yang hidupnya itu terjadi peperangan rohani yang luar biasa antara keinginan daging dan keinginan roh, keinginan spiritual, manusia lama dengan manusia baru. Nah, itu terjadi satu perjuangan yang berat. Dan pasal 7 akhirnya selesai dengan apa? Bahwa berjuang dengan kekuatan hebat melalui kekuatan tanda petik firman Allah pun tanpa pertolongan Roh Kudus, saudara, kita tetap nggak bisa. Nah, itu pasal 8 yang kita bahas hari ini. Jadi dikatakan pasal 8 adalah hidup di dalam roh. Apa artinya hidup di dalam roh? Hidup di dalam roh adalah hidup yang terus-menerus tidak pernah dilepaskan, dibimbing, didiami, dan dibentuk hidup kita di dalam Roh Kudus. Nah, surah itu yang membuat kita akhirnya bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya karena kita mendapatkan satu peranan dalam hidup kita yang tidak dibiarkan sendiri. Jadi kita selalu dibantu, ya. Kita diarahkan, kita kemudian dikuatkan, kita dihiburkan, kita kemudian disegarkan. Dan kalau kita sudah hancur-hancuran dalam kelemahan-kelemahan kita, kemudian Roh Kudus bekerja luar biasa, bahkan sampai Roh Kudus dikatakan tuh menderita kesakitan, mengeluh untuk dosa-dosa kita. Nah, saudara, itu secara ini ya, secara mengikuti dan berempati kepada kita. Nah, disitulah Roh Kudus itu akhirnya membangunkan seluruh kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita, sehingga kita bisa melewati satu persatu. Itu hidup oleh Roh. Nah, hidup oleh Roh ini dijelaskan bagaimana hidup oleh Roh. Yang ayat pertama secara jelas, pasal 8 ayat pertama dengan jelas dikatakan apa? Hidup dalam Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nggak ada. Jadi saudara, kita tidak boleh berpikir lagi orang Kristen, oh nanti saya ini selamat atau enggak ya, saya ini dihukum atau enggak, saya binasa atau enggak. Saudara, itu sudah tidak ada seperti itu. Kenapa tidak ada? Karena sudah dijamin engkau sudah tidak ada di bawah penghukuman, di bawah kutukan, di bawah kebinasaan. Nah, itu yang di luar orang Kristen, itu di bawah murka Allah, di bawah kebinasaan itu. Ya. Jadi di sini kita melihat karya Roh Kudus diperintahkan Tuhan Yesus mendiami hati orang percaya. Untuk apa? Saudara, menghibur, menguatkan, memulihkan, dan semuanya.
Jadi saudara, kalau kita lihat doktrin orang Kristen, pengajaran orang Kristen, khususnya dalam iman dan hikmat orang-orang Kristen, itu bukan hikmat dunia, hikmat dari Allah. Nah, saudara, dari pasal pertama sampai pasal yang ketujuh, Paulus menjelaskan bagaimana kita diselamatkan, menerima keselamatan, asal-usul keselamatan, dan bagaimana keselamatan dengan dibenarkan. Caranya adalah Tuhan Yesus menjadi manusia dan dia memberikan hidupnya dan menjadi manusia, dan itu semua dijelaskan pasal 1 sampai pasal 7. Terus bagaimana kita mengalami bergumul di dalamnya. Dan pasal 8, Paulus merupakan satu tulisan dia yang kalau saya pikir ini satu tulisan yang seperti berlian itu ujungnya. Semua berlian ya. Tetapi keindahan berlian itu akhirnya ada puncaknya, ada semacam kayak permata itu kan dibentukkan nggak rata kan. Jadi ada yang dibentuk itu seperti berlian, kita selalu ada ujungnya. Kayak segitiga itu kan. Nah, segitiga dan ujung dari tulisan Paulus dan pokok daripada inti dan bagaimana itu kekuatan kita sesungguhnya itu adalah hidup oleh roh, hidup di dalam roh, hidup bersama dengan roh. Pasal 8 ini. Jadi pasal 8 ini adalah puncak pengajaran dan jaminan keyakinan orang-orang percaya di dalam kuasa Roh Kudus. Kita mendapatkan keselamatan di dalam Kristus dan disertai oleh Bapa, dan selama-lamanya kita tidak akan pernah terpisah. Nah ini, kenapa ini penting? Karena tujuan akhir hidup orang percaya adalah mengamini apa yang dijanjikan oleh Allah, penyertaannya, pemeliharaannya dalam karya Kristus yang diimplementasikan oleh Roh Kudus. Jadi kelemahan kita nanti akan disempurnakan, dalam segala kelemahan kita akan dikuatkan, kemudian kita bersama-sama apa yang kurang kita akan dilengkapi, bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan secara utuh, kita sudah mendapatkan jaminan secara utuh, dan perjalanan hidup kita adalah perjalanan menikmati seluruh karya Allah dalam segala sesuatu peristiwa kejadian. Nah, ini nanti kita akan belajar. Ya, jadi apapun kita bernafas, kita menjalani hidup kita, apakah itu positif, apakah itu negatif, baik atau buruk, terang atau gelap, senang atau susah, sehat atau sakit, sakit atau sehat, musibah datang atau berkah datang, ya, berkat datang. Sehat itu mau sehat mau sakit, kita berdoa dijawab Tuhan atau tidak dijawab Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dia Tuhan diam saja, ada yang dijawab Tuhan, aduh luar biasa Tuhan itu akhirnya menjawab doa saya. Kok Tuhan nggak jawab doa saya? Kenapa? Dan semua itu, saudara, semua itu Tuhan ingin menyatakan bahwa di dalam segala kondisi yang kamu bisa lihat atau tidak bisa lihat, kamu ada cahaya ataupun cahayanya masih remang-remang. Itu semuanya Tuhan mengatakan bahwa aku adalah Tuhan alam. Dimanapun engkau berada, aku tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Aku merasakan kesedihan hatimu. Aku akan menolong kamu, aku akan bersama dengan kamu, menyertai kamu, dan aku mendengarkan seluruh keluh kesahmu, termasuk dosa-dosamu yang berkeluh kesah. Nah, jadi saudara bayangkan kalau Roh Kudus dalam hati kita berkeinginan apapun Roh Kudus tahu. Kita mau gak seneng dengan orang, Roh Kudus tahu. Kita mau apapun, bahkan secara pengetahuan Allah yang maha tahu, kamu belum ngomong rencanamu apa mau ngomong, kamu sendiri nggak tahu, itu Roh Kudus tahu. Karena dia maha tahu. Jadi arti maha tahu itu pro video, pro audio. Nah, providensia, ya, providensia itu artinya apa providensia? Nah, saudara kita lihat sekarang. Ya, providensia. Pro dengan video. Bagaimana Allah memelihara kita, menyertai kita, membimbing kita. Jadi pro itu sebelum, video itu melihat providensia. Ya. Jadi ini Allah ya, bukan kita. Ini Allah bukan kita. Jadi pandangan Allah, penglihatan Allah jauh berbeda dengan pandangan penglihatan kita. Allah itu selalu pro, kita selalu after. Ya, before. Tuhan itu sebelum, dia tahu semua. Kita tuh setelah baru tahu. Sebelum gimana? Ya pengetahuan kita yang bisa melihat secara pengetahuan, oh nanti kalau saya bangun ini bagaimana. Nah, surah itu adalah satu bentuk pengharapan. Kalau Allah, terus di dalam diri Allah itu tidak ada sesuatu yang mungkin di dalam diri Allah. Tidak ada sesuatu yang, oh ya coba ragu-ragu gitu. Mungkin bisa. Atau ya kita duga saja.
atau hipotesa, atau semacam ya ini asumsi lah. Saudara, di dalam diri Allah tidak ada pengetahuan yang lemah seperti itu. Di dalam diri Allah itu selalu pasti benar, mutlak, dan terjadi. Jadi pro video Allah, dia tahu persis apa yang terjadi, bagaimana sikapmu nanti, bagaimana kamu menentang dia, bagaimana kamu teriak-teriak kepada dia, bagaimana kamu berdoa menangis menuntut Tuhan. Sudah Tuhan tahu semua. Dan seluruh kejadian, kelemahan-kelemahan kita, ataupun dosa, ataupun musibah, malapetaka, itu digerakkan Tuhan untuk menjadi alat anugerah Tuhan dan membuat kita akan datang melihat bahwa semua itu adalah kebaikan Allah. Nah, saudara, ini nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena kenyataannya kita masih dalam daging. Kita sulit sekali melihat. Nah, Tuhan memberikan iman, kenapa? Karena iman kita itu bisa melawan kedagingan kita. Kita kalau dalam kelemahan, ya sih Tuhan itu benar sih, saya tahu ya. Ya tapi kenyataannya, nah itu saudara berarti imanmu itu masih hidup. Walaupun goyah-goyah gitu kan, ataupun mungkin lagi goncang gitu kan. Tapi imanmu itu memberitahu kamu, nggak bisa loh kamu seperti itu. Kamu harus, kamu harus berdasarkan kekuatan firman Tuhan. Kamu harus, ya. Jadi nggak boleh. Ini ada suara, tolong dimatikan suaranya. Nah, sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, pro video, apa pro video itu adalah setelah sebelum melihat, sebelum terjadi, direncanakan. Jadi kalau saya merencanakan, saya menjanjikan, manusia merencanakan, menjanjikan, mau menghendaki apa yang akan terjadi. Saudara, belum tentu terjadi. Tapi Tuhan menghendaki, Tuhan merencanakan, Tuhan merancang, itu pasti terjadi. Jadi kalau Tuhan mengatakan, aku mempunyai rancangan, saudara, itu bukan rancangan manusia. Itu rancangan Allah. Jadi pandangan Allah itu sempurna. Pandangan Allah itu selalu pasti. Pandangan Allah itu di dalam kita melihat dalam seluruh penglihatan kita, pengharapan, itu di hadapan Allah itu pasti. Kamu pasti akan dibangkitkan. Kamu pasti akan mengalami kemenangan dalam seluruh hidup. Kamu pasti akan disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak meninggalkanmu. Itu pasti sempurna dan tidak bisa diganggu. Walaupun kita tergoncang-goncang, kita tergoyah-goyah, kita terpuruk atau ambruk, saudara, kita tetap nggak bisa. Ya, nggak bisa memisahkan. Karena Tuhan sudah mengikat, saudara, hati kita harus seturut dan terikat dengan seluruh apa yang Tuhan janjikan. Nah, saudara, kita akan melihat ya. Nah, ada satu arti ya, ada beberapa hal yang mungkin kita pelajari secara definitif ya. Nah, saudara, ada dua, aksioma dengan aforisme. Aksioma dengan aforisme. Nah, apa arti aksioma dan aforisme? Aksioma adalah apa yang dianggap layak, ya, apa yang dianggap layak disesuaikan, ya, apa yang dianggap layak yang betul-betul sesuai dengan semua pandangan mendasar secara mutunya, secara kualitatif, pernyataan diterima sebagai kebenaran dan dianggap benar dengan sendirinya. Dan itu sudah diterima secara umum. Asas manfaatnya itu bisa diterima dan semuanya secara universal. Itu aksioma. Jadi dasar-dasar kebenaran aksioma. Jadi iman Kristen itu ada aksiomanya. Yesus bangkit, nggak bisa dibantah. Yesus itu kemudian mati dan 3 hari, saudara, itu aksiomanya. Sudah diterima orang Kristen. Dan nggak boleh ada orang sepintar apapun, baik itu pendeta, profesor teologi, yang mengubah aksioma ini. Saudara, nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah diterima secara umum. Dan sudah kebenaran yang diterima dari Tuhan. Yang kedua adalah aforisme. Dari kata apo dengan horizon. Kebenaran doktrin ajaran yang sudah diterima secara umum pasti dan itu bersifat singkat ringkas. Ya, Yesus mati untuk menyelamatkan saya. Nah, itu jelas. Jadi semua mobil yang memakai tenaga bensin, kalau tidak ada bensin nggak bisa jalan. Nah itu udah nggak usah diperdebatkan, saudara. Jadi sifatnya itu pasti di sini. Ya, sedangkan kita nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena pengetahuan kita sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Ya, kenapa sangat terbatas? Karena pandangan kita bukan seperti pandangan Allah. Ya, oke. Nah kita masuk sekarang Roma 8 ayat 28. Kata pertama, ya, kita tahu sekarang.
Jelas ya dikatakan di situ. Kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Saudara perhatikan ya. Paulus tidak mengatakan bahwa hidup dalam roh itu mengubah dengan kita berharap sekarang. Kita berkeinginan, ya kita menduga sekarang. Kita ya berhipotesa gitu. Kita berangan-angan sekarang. Bukan, saudara. Paulus katakan, kita tahu sekarang. Jadi kita tahu sekarang itu bentuknya adalah satu definitif, satu kepastian, satu determinasi, satu yang ditentukan oleh Tuhan, dan itu merupakan dasar dari seluruh iman kita. Bentuk daripada kita artinya bukan berlaku untuk orang per orang. Semua orang percaya, kita pasti akan tahu. Dan sekarang ini, begitu kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan itu menjamin kita dan tidak meninggalkan kita. Jadi saya dan bukan saya. Kita itu begitu, saya dan bukan saya. Saya dan semua orang-orang yang sama dipanggil, dikasih oleh Allah dan mendapatkan providio pemeliharaan Allah. Jadi semua yang dikasih oleh Allah di dalam Kristus. Nah, hak istimewa dikatakan kita tahu itu satu istimewa, satu hak. Bukan diberikan kepada semua orang, hanya orang Kristen. Kita tahu sekarang, dan yang Kristen yang nggak tahu, saudara. Sampai selamanya akan tahu. Kita tahu sekarang, jadi orang-orang yang disebut kita oleh Paulus adalah Paulus dan semua orang percaya. Bukan hanya zaman itu, bukan hanya di gereja lokal itu, tapi semua gereja yang sama dimanapun, segala zaman, segala tempat, segala kondisi, keadaan, bahasa, terus kemudian ras dan kejadian apapun sama. Kita tahu sekarang. Jadi ini adalah satu keistimewaan bagi orang percaya. Kita tahu, tahunya itu adalah kamu mendapatkan kekasan dari Tuhan. Kamu tahu. Dari mana kamu tahu sekarang ini, saudara? Karena itu semua ada rencana Allah, ada kehendak Allah. Allah sebagai sumbernya, penggerak dari semuanya, sehingga kita bisa tahu pengetahuan saya bisa tahu ketahuan saya. Saudara, itu berasal dari sumber yang memberikan pengetahuan, yang memberikan hikmat kepada kita, yang memberikan iman pada kita, yang memberikan pengakuan pada kita, memberikan kemampuan kita bisa mengaku, adalah Bapak Surgawi. Dan dikatakan dalam Matius 16 ayat 17, kamu bisa mengaku Simon, bukan karena kamu bisa, karena Bapakku yang memberikan padamu, menganugerahkan kepadamu. Jadi sumbernya kita tahu. Karena sumbernya tahu, sumber kekekalan Bapak Surgawi, rencana dia yang kekal, maka kita tahu pasti, kita pasti tahu. Dan kapan tahunya? Bukan nanti besok atau berproses. Enggak, saudara. Sekarang. Kita tahu sekarang. Jadi tahu itu bukan seperti apa ya, pengetahuan Tuhan yang diberikan pada kita, yang akan membimbing kita. Dengan pengetahuan kita yang menyertai pengetahuan Tuhan. Saudara, itu beriringan. Jadi kita pengetahuan kita bisa ngerti, bisa nggak ngerti. Pengetahuan Tuhan selalu ngerti, selalu pasti. Dan kita ikut ini. Kita bergelombang. Tuhan itu terus tenang, nggak pernah berubah. Kita bergelombang, dan ini garis tenang. Dan kita harus ikut garis Tuhan ini. Kita bergelombang naik turun, nggak percaya, jadi ragu-ragu, terlalu percaya, overconfident, oh akhir balik lagi. Nah setelah itu garisnya dalam naik turun kita, itu ada kehendak Allah yang kekal. Penyertaan Allah yang tidak berubah. Naik turun terus. Ini yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah, saudara, itu nggak sejajar. Kita terbatas, Allah nggak terbatas. Maka kita diberi pengetahuan Allah, dan di dalamnya itu melahirkan iman, dan pengetahuan Allah itu membimbing pengetahuan kita, keyakinan kita, untuk selalu bersanding dan selalu dibimbing. Naik turun, jatuh ke kiri, ke kanan, menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, terus kemudian penyelewengan di mana-mana. Saudara, kembali firman, kembali firman, kembali firman. Kembali firman artinya kembali kepada apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diminta oleh Tuhan, apa yang saudara dipikirkan oleh Tuhan. Nah, tahu kita adalah tahu termasuk dalam seluruh peristiwa hidup kita yang menimpa kita. Kita tahu, aduh Tuhan, ini sulit sekali saya terima. Tuhan, saya nggak bisa terima seperti ini. Tetapi, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa aku tidak meninggalkan kau. Mana kamu, Tuhan? Tuhan mengatakan tidak meninggalkan saya. Mana buktinya? Aku kok dalam terpuruk seperti ini. Nah, saudara, itu
tahu kita dengan tahu Tuhan, itu tahunya Tuhan itu jauh ke depan. Kita tahunya ya sekarang ini. Gimana Tuhan ini terjadi seperti ini? Kenapa anak saya nggak ditolong? Kenapa suami saya seperti ini? Kenapa dia? Wah, saudara banyak pertanyaan. Dan kita waktu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan muter-muter seperti itu. Saudara, iman yang ditanam itu dalam hati kita, itu seperti jangkar. Kalau kapal itu kena badai, kena apapun, muter-muter ke kiri, ke kanan, akhirnya nggak pada satu tempatnya. Tapi jangkar itu yang menempel kepada seluruh firman itu, iman kita itu yang menolong kita. Untuk kembali, nggak bisa terlepas. Kita bisa kemana-mana kapal itu, tapi tetap jangkar itu ada di situ. Jadi jangkar itu bukan menetapkan kapal itu di satu tempat, udah nggak bisa goyah. Itu namanya bangunan, ya bangunan gitu bang. Tapi kapal enggak, itu jangkarnya itu yang tetap jangkarnya dan tali yang menahan kapal itu nggak bisa kemudian terombang-ambing dan kemudian terbawa arus itu. Saudara ini jangkarnya. Nah seperti kita sama, kita terbawa arus mungkin, sangat mungkin. Tapi sejauh kita mau kemana kan jangkar itu ada jaraknya. Begitu notok ya kan begitu sudah nggak bisa kamu tarik balik. Nah Tuhan punya kekuatan tahu apa keterbatasan kita. Begitu kamu terbatas Tuhan tarik balik. Terbatas mau jatuh Tuhan tarik balik. Waktu kamu sudah di dalam keterpurukan Tuhan kemudian tarik kembali. Bulu patah terkulai tidak dipatahkan. Dan bulu yang mau pudar nyalanya tidak dipadamkan. Itu ada dalam Alkitab semua. Ya. Jadi Tuhan, pengetahuan Tuhan dengan pengetahuan kita, saudara itu bumi dan langit. Yesaya juga mengatakan ini. Dan kita akan pelajari beberapa ayat-ayat pentingnya. Nah, jadi kita waktu tahu berharap, kita harus berharap seperti yang Tuhan berikan. Kita harus mengerti seperti yang Tuhan berikan. Oh, Tuhan itu kekal. Jadi saya mengerti harus secara jauh ke depan. Kita harus bisa menerima. Oh, berarti ada kebaikan yang saya belum tahu. Saya belum bisa melihat. Saya belum bisa merasakan. Saya tahu Tuhan menyertai saya. Nah, itu iman. Sampai akhir hidupnya Ayub nggak tahu kenapa terjadi hal seperti ini. Itu sampai sampai akhir hidupnya Ayub tidak tahu apa sih tujuan Allah sebenarnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub akhirnya sadar dan dia memuliakan Tuhan. Jadi tujuannya apa? Untuk kebaikan Ayub, supaya Ayub mengerti bahwa Tuhan berhak untuk mendatangkan musibah, Tuhan berhak mendatangkan berkat, Tuhan berhak memberi, Tuhan berhak mengambil. Dan itu dialami oleh Ayub. Ya, jadi kita harus mengerti seperti Tuhan mengerti. Di dalam iman kita, di dalam daging kita, di dalam cermin kita yang kabur, yang remang-remang, ya. Dan juga dikatakan kita harus tahu bahwa seluruh pengetahuan kita berasal dari Bapa Surgawi, ya. Oke, kita akan membaca 1 Korintus pasal 13, ya, ayat 12. Perhatikan, Saudara. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Saudara, luar biasa nih ya. Jadi sekarang ini kita gambarannya kita nih di cermin yang samar-samar, nggak tahu persis. Ya, cermin sekarang ini kan bagus ya. Kalau cermin zaman dulu kan beda kan. Ya, oh, ada yang gelombangnya gitu kan. Sekarang cermin udah sempurna ya. Jadi kita lihat cermin, wah iya, kita lihat gitu. Jadi semakin lihat, kita semakin tahu. Nah, bagaimanapun cermin adalah cermin. Yang ada di cermin itu adalah bayangan dari saya, bukan saya. Nah, setelah itu pengertian penting antara Kristus dengan Taurat. Sejelas-jelasnya Taurat itu cermin. Sekuat-kuatnya Taurat itu hanya cermin. Dan kekuatan aslinya yang bisa menjamah kita, bisa merasakan dosa kita, bukan cerminnya, bukan Tauratnya, tetapi orang yang di cerminnya itu, orang yang di bayangan itu. Ya, itu sangat jelas sekali. Jadi pengetahuan kita itu samar-samar. Samar-samar itu karena keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, apalagi ada sifat-sifat dosa kita. Oh, tambah samar-samar. Tetapi jangan kita putus asa. Kenapa? Dalam Yohanes, 1 Yohanes pasal 3 ayat 14, saya bacakan ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 dikatakan demikian. Kita tahu, nah ini kan, jelas kan? Yohanes menekankan nih, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam alam yang hidup kekal. Yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara kita, sebab Tuhan mengasihi kita. Barang siapa tidak mengasihi, ya tetap di dalam maut. Nah, saudara, ini
Mengapa kita tahu? Karena kita memiliki kasih Allah. Kita memiliki kebaikan-kebaikan kemurahan Allah. Sehingga kita tidak lagi berada dalam alam maut, di dalam alam kejahatan, di dalam perbudakan dosa. Kita sudah keluar. Nah, waktu kita di dalam pengertian bahwa kita menerima Kristus sebagai pengetahuan kita, kita tahu persis, oh ini nggak boleh, oh ini kita nggak boleh menyangkal Tuhan. Kita tahu persis. Ya, dan kita tahu bahwa itu harus dipertahankan. Nah, kita akan melihat, kita tidak boleh, saudara, ragu-ragu. Saya beri contoh, ya, ini contohnya. Di dalam 2 Korintus, ya, di dalam 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-1. Dari Paulus oleh kehendak Allah, dikatakan demikian, dari Paulus, sorry, 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ini kita tahu, saudara, ini dijamin. Bukan, saudara, apa saya ini masuk surga enggak ya? Wah, gimana kalau dosa saya? Nah, saudara, enggak seperti itu. Kenapa? Paulus katakan, kita tahu, kita benar-benar tahu. Tadi itu, se-Yohanes itu kan kita tahu, kita bersama dengan. Dan dikatakan sini, kita tahu bahwa kemah, ya tubuh kita, kalau kita mati, di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, ini jelas, ini saklek, ini mutlak. Dan saudara tidak boleh ragu-ragu. Jadi saudara, waktu kita sedang menuju alam kematian, di ambang pintu maut, saudara kemudian tanya, Tuhan, Tuhan saya ini selamat enggak? Saudara, saudara harus bertanya, Tuhan berikan saya iman, supaya iman itu hidup dan menghidupkan saya. Saudara, kalau orang bertanya, Pak, ya orang kan bergantung pada level imannya. Betul, saudara, bergantung pada level imannya. Tapi ada satu yang tadi saya ngomong, jangkar itu ada kepercayaan dalam diri kita. Iya, saya tahu. Maria, Marta, sama. Lazarus aku bangkitkan. Iya, nanti kan bangkit. Sekarang aku bangkitkan. Kan janji Tuhan kan nanti akhir zaman. Kita semua akan bangkit. Iya, nanti. Bukan sekarang. Maria dan Marta seperti kita, Saudara. Banyak peristiwa yang Tuhan nyatakan pada kita, mujizat-mujizat itu awalnya orang nggak percaya semua. 5 roti 2 ketulikan, siapa yang percaya? Murid-muridnya ada cuma 5 roti 2 ketulikan, 2 ketulikan, itu pesimis. Bagaimana bisa ini memberi makan begitu banyak orang? Orang di kolam Bethesda juga sama. Bagaimana saya bisa? Dan semua itu pesimis. Pesimis, spiritual pesimism. Jadi mereka sedang tidak tahu dan diperbudak oleh dosa, keinginan daging mereka, dan self-center mereka akhirnya membuat mereka mati dan mereka nggak bisa disembuhkan. Kenapa? Ya karena kamu dalam kebangkrutan rohani di sini. Dan waktu dipindahkan itu, kita harus tahu bahwa kita harus meninggalkan itu. Untuk apa? Bahwa kita sudah diberikan tempat kediaman yang kekal, saudara. Damai, nyaman, yang tidak terbatas. Tidak ada mendua hati. Tahu dan tidak tahu. Di dalam Tuhan, kita beriman. Kita tidak tahu, kita sudah tahu. Mata kita ragu-ragu, iman kita nggak ragu-ragu. Mata daripada Abraham melihat, mana bisa punya anak. Tapi imannya kuat, Tuhan yang bisa, bukan saya. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Maria melihat, bagaimana mungkin saya belum menikah, kok bisa saya punya anak? Saudara, dia tahu itu kehendakmu Tuhan. Biarlah kehendakmu jadi, jadilah kehendakmu. Nah, itu iman. Walaupun tubuhnya nggak bisa terima, kondisi nggak bisa terima, keadaan nggak bisa terima, kesulitan-kesulitan begitu menekan kita. Saudara, kita tahu sekarang, kita tahu. Jadi saudara waktu mendengarkan penjelasan seperti ini, saya juga sama gitu. Kita semakin diberikan dasar kekuatan yang luar biasa. Saudara. Roma 8:28 itu dikhotbahkan ribuan kali dan oleh ratusan orang-orang bapak gereja yang dari reformasi Puritan itu dan juga evangelical. Wah, saudara, itu keistimewaannya luar biasa dan kekuatan dari ujung semua pengajaran Paulus adalah ini loh, kamu dijanji nih.
Tahu nggak kamu? Kamu dipegang oleh Tuhan, kamu dibenarkan oleh Tuhan, kamu dikuduskan oleh Tuhan, kamu disertai, kamu jatuh sejauh timur ke barat, Tuhan tarik balik kamu. Setinggi kamu ke langit, Tuhan tarik balik kamu. Saudara, itu janji Tuhan. Dan janji itu bukan, ya kondisi saya seperti ini. Mana bisa? Janda yang miskin, yang bertemu dengan Elia. Bagaimana memberikan kamu makan? Untuk kami saja ini sedikit. Dan Elia mengatakan apa? Kamu buat ya untuk saya dulu. Bayangkan, saudara. Dalam kondisi yang mustahil itu, untuk dirinya pun pasti mati. Dan itu makan cuma hanya menyambung hidup hanya beberapa hari. Saudara. Terus apa yang ada diminta untuk melayani dan diberikan kepada hamba Tuhan. Ke Nabi, ke Elia. Elia mengatakan, buatkan aku roti dulu. Bagian daripada itu. Jadi sudah minim, diminimkan lagi. Sudah diminimkan lagi, dibagi dengan anaknya, dan kemudian dikasih ke Elia. Dan saya tahu, nggak mungkin dikasih ke Elia itu sedikit, nggak mungkin. Saudara. Minimal separuh dari dirinya dan anaknya. Kenapa? Karena wanita yang tahu bahwa ini nabi. Dia mendahulukan dulu. Dia memberikan dulu yang terbaik kepada Tuhan, kepada Elia. Dan kemudian dia mendapatkan satu mata yang akan melihat bahwa minyak dalam buli dan tepung-tepung itu semua, itu nggak habis-habisnya. Ini dari mana? Karena pengetahuan kita, antara Elia mengerti pengetahuan Allah dengan janda ini mengerti pengetahuan yang serba terbatas, saudara. Tetapi ada kekuatan imannya. Apa imannya? Dia tetap melakukan walaupun nggak mungkin. Walaupun nggak mungkin. Saudara. Wah, nggak mungkin ya orang ini ya. Kalau dalam pelayanan gitu saya, saudara. Kayaknya nggak mungkin ya. Saudara, mungkin mata kita terbatas. Tapi Tuhan punya rencana yang baik, yang indah, yang lebih daripada semua kelemahan kita. Oh, ini orang ini susah, Pak. Ini nggak bisa ditaruh di dalam pelayanan-pelayanan seperti yang di daerah gitu. Wah, dia cocoknya itu pengetahuannya tinggi. Wah, dia harus di kota. Dia harus ketemu dengan orang-orang yang levelnya tinggi karena dia pikirannya tinggi. Kalau ketemu dengan orang di kampung, aduh susah ini. Dia harus menurunkan seluruh bahasanya sehingga dia bisa bahasa dimengerti. Lebih baik deh. Nah, suara itu pengetahuan kita. Saudara perhatikan. Tetapi yang kita lihat, zaman misionaris abad 16 sampai abad 19, saudara kita terkejut sekali. Kenapa? Yang dikirim Tuhan ke pelosok-pelosok itu bukan orang bodoh. Saudara. Yang dikirim Tuhan ke pelosok-pelosok itu orang-orang yang pinter, orang-orang yang punya potongan tertinggi, dan mereka belajar lagi bagaimana berkontekstualisasi dalam misi. Mereka belajar bahasanya, mereka belajar cara hidupnya, dan dari bawah. Saudara. Kalau enak kan, melayani orang bisa membaca, bisa ngerti, logikanya bagus, saya berkhotbah, dia bisa ngerti, kan enak. Enggak dikasih seperti itu. Waktu melakukan misi ke daerah, waduh, ditentang, dicaci maki, waduh. Tapi secara pengetahuan, dia mampu, dia berkapasitas. Waktu mendaratkan semua apa yang ada dalam dirinya, saudara, enggak bisa didaratkan dengan karakter kekuatan akademis, nggak bisa, saudara. Tapi dengan karakter Kristus dengan kerendahan hati baru bisa mendarat. Nah, sama seperti kita. Ya, kita harus tahu bahwa kita sudah mendapatkan seluruhnya apa yang sudah Tuhan janjikan. Jadi kita tahu sekarang. Jadi bukan nanti. Bukan ya tahu sih sekarang, tapi kondisinya gimana ini? Saudara, ini nggak bisa. Kenapa? Karena sangat-sangat terbatas pikiran kita. Dan waktu kita melihat semuanya, kita nggak ngerti seperti samar-samar, tapi Tuhan mengatakan, aku memberikan kamu, aku sudah membedakan kamu, engkau pasti bersama dengan aku, pengharapanmu bukan pengharapan yang tidak terlihat, tapi pengharapan yang akan terjadi dengan pasti. Nah, sore itu semua dari perkataan Tuhan, dari firman Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa diubah. Nah, itu namanya aksioma. Itu namanya aforisme. Pengetahuan yang sudah ada dan dari semua apa yang ada, saudara kita harus pertama Roma 8:28 adalah bagaimana kita memperbaiki pengetahuan kita. Nah, ini langkah awal. Seperti bagaimana Allah tahu. Allah yang tak terbatas yang melintasi masa lalu kita, masa sekarang kita, masa depan kita. Allah tahu dan memberitahu bahwa kita tahu sekarang karena Allah sumber dari semua panggilan kita, pemilihan kita, rencana kita, dan kita tahu apa yang Tuhan janjikan, maka semua arus hidup kita, maupun negatif, positif, kita mengerti, gak mengerti, kita bisa menerima atau nggak bisa menerima, ada kesedihan, kepiluan, aduh, ada sakit hati, ada sukacita, dan semuanya campur aduk di dalamnya.
Nah, sebagai ilustrasi, Saudara. Ya, sebagai ilustrasi, nanti minggu depan kita masuk dalam tema turut bekerja bersama-sama. Nah, nanti kita akan melihat contoh-contohnya, ya, contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara perhatikan, turut bekerja itu saya lambangkan dengan apa? Saya bayangkan, ilustrasikan dengan jamu, saudara. Ya, jamu. Wah, penyakitnya ini parah. Dikasih satu ramuan, wah ini dikasih daun sirsat. Kurang. Kenapa? Penyakitnya itu sudah merusak kemana-mana. Hatinya kena, ginjalnya kena, oh ini semua. Ini jantungnya juga. Nah, bagaimana caranya supaya bisa? Maka daun-daun racun itu, yang pahit-pahit itu dikumpulkan semuanya. Nah, saudara perhatikan, dikumpulkan semuanya dan kemudian diminumkan. Nah, kepahitan-kepahitan dan juga keburukan-keburukan yang kita telan, kita minum, saudara, itu seperti jamu. Pahitnya luar biasa dan itu betul-betul pahit sekali, saudara. Ya, kepahitan yang dalam hidup kita itu untuk mendatangkan kemujaraban, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kebaikan bagi iman kita, bagi hidup kita, bagi seluruh keluarga kita. Jadi seluruh peristiwa itu semuanya adalah ada awardnya. Tuhan baik. Pak, suami saya meninggal. Tuhan baik. Orang Kristen kalau sudah tingkat rohaninya tertinggi, saudara, ini Roma 8:28. Apapun terjadi, bersyukur, memuji Tuhan, dan tidak ada yang bisa melepaskan kita dari rasa syukur. Biarlah semua bagi kemuliaan Tuhan. Anak Ayub 10 mati kena bencana. Tuhan, engkau yang memberikan, engkau yang mengambil. Semua kemuliaan bagi engkau. Nah, saudara, ini puncak. Puncak dari iman kita adalah kasih kepada Allah. Bagaimana kasih kepada Allah? Kita mengasihi apa yang dikasih Allah, kita memberikan apa yang diberikan Allah, kita diambil apa yang diambil oleh Allah. Tuhan, engkau memberi, engkau mengambil. Silakan. Untuk kebaikan, untuk memuliakan saya, untuk supaya memuliakan engkau. Dari kemuliaan demi kemuliaan, dari anugerah kepada anugerah, dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Saudara, baru kita ngerti, oh gitu ya artinya. Dari anugerah kepada anugerah, dari iman pada iman. Saya beri contoh, seorang ibu menghidupi, ini kehidupan, benar-benar kehidupan yang ada di daerah Jakarta waktu itu ya, saya dapat cerita. Dia datang ke gereja. Ada seorang ibu yang sudah tinggal, suaminya kena sakit, kena jantung, dan ibu itu punya anak, 5 anak, dan anak-anak itu kecil. Yang gede itu kira-kira umur 10 tahunan. Ya. Jadi 2 tahun, yang bayi ada bayi 2 tahun, ada yang 4 tahun lebih, ada yang 6 tahun, ada yang 8 tahun, terus yang satunya itu ya 8 tahun lebih, 9 tahun, 10 tahun, nggak tahu lah. Pokoknya itu anaknya 5 gitu. Masih kecil semuanya dan belum bisa membantu apa-apa. Dan walaupun seperti itu, saudara, pada waktu tekanan hidup yang sulit, dia bukan orang Kristen pertama kali. Ya, karena dia hidupnya susah, seluruh keluarga itu nggak ada satupun yang menolong dia. Dan bagaimana itu menjadi kebaikan. Dan disitulah tiba-tiba ada seorang, bukan hamba Tuhan ya, seorang anggota gereja yang pembusukan itu melihat dia. Dan kemudian secara pribadi, dia menolong apa adanya. Memberikan beras cuma 5 kilo. Memberikan Indomie cuman hanya bisa dia sebulan itu 1 kotak. Terus dia lakukan itu, terus dia lakukan, dan dia tidak berhenti melakukan. Kenapa? Selama dia ada, dia memberikan itu dan terus, dan dia laporkan ke gereja, dan gereja kemudian mendengarkan, gereja kemudian mensurvei, melihat itu semua. Oh iya, ini ibu ini perlu tolong, anaknya banyak. Akhirnya gereja rapat dan melalui kejadian itu, gereja mengalirkan kemurahannya. Anaknya, 3 anaknya yang masuk sekolah SD, kemudian TK, ya ada 3 orang itu, akhirnya dibiayai oleh gereja. Dan tidak ada satu perkataan percaya Tuhan Yesus, nggak ada. So. Mereka hanya melakukan pelayanan sosial. Dan kemudian ibu ini tanya, kenapa engkau begitu baik? Semua orang tinggalkan saya seorang janda, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma menjadi sampah masyarakat, saya cuma jadi benalu, keluarga saya semua ketakutan kalau saya, ya saya minta bantu, kalau nggak bisa ya udah saya utang dulu lah, kalau nggak bisa nanti ya saya cicil bagaimana, anak saya mau sekolah, nggak ada yang bantu. So. Dan gereja sebagai wujud tangan kasih Tuhan, itu datang
Dan melalui ibu ini yang setia cuman memberikan beras 5 kilo, beras 5 kilo, beras 5 kilo, sampai berapa bulan, hampir 1 tahun. Dan dilaporkan ke gereja, gereja melihat, dan dicurahkanlah berkat itu, anaknya disekolahkan semua. Dan semua keluarga ini menjadi Kristen. Ya, jadi bukan karena Kristennya, bukan. Saudara. Tapi coba saudara lihat, seorang ibu ini membayangkan bagaimana dan ibu, tidak ada, kosong. Saudara. Nah sekarang anaknya itu, salah satu anaknya tuh menjadi hamba Tuhan di satu daerah di Kalimantan. Dan anak-anaknya ini itu membantu orang tua semua. Dan sekarang dia sudah bisa punya rumah, walaupun nggak besar. Dia ada rumahnya. Dan anak-anak itu yang berjuang. Nah itu peristiwa yang sudah hampir 15 tahun yang lalu. Nah setelah pelayanan seperti ini kita tahu bahwa kita harus betul-betul mengerti dalam kondisi apapun. Setelah tiba-tiba ada orang datang. Kalau kita pelayanan juga sama gitu. Tiba-tiba ada orang yang memberikan berkat. Orang yang dalam posisi kita mau tenggelam, sudah diambang kita kematian gitu kan. Tuhan memberikan, mata kita diberi Tuhan untuk melihat apa yang dilihat Tuhan. Oh, ini orang datang menolong kita. Mungkin nggak pernah kita perhitungkan. Terus tiba-tiba datang lagi, dan baru kita tahu, wah Tuhan itu baik. Saudara, di sini kita harus tahu bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Ya, oke. Kita bersyukur hari ini. Saya akan tutup dengan 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Ya, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan.